Sebelum kita mulai videonya, gue mau minta maaf dulu kalau kemarin ini gue baru aja ngelanggar aturan tabur altcoin yang gue bikin sendiri. Tapi gue akan jelasin nanti di video ini kenapa. 5 altcoin, masing-masing 10.000 US dollar, kita tabur, kira-kira bakal jadi berapa? This is Tabur Altcoin episode keempat, let's go. Hai Smart Trader, nama gue Adi Senjaya, gue adalah seorang trader saham, forex, dan crypto. Di channel ini gue bakal banyak share ilmu trading di multi asset class, technical analysis, dan cara gue trading. Tujuannya untuk bantu kalian bisa mendapatkan profit dari trading. Kalau kalian mau belajar trading, boleh banget di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Follow juga Instagram gue di @adisenjaya dan TikTok di @adisenjaya7 biar gak ketinggalan info harian seputar market. Dan di akhir video gue bakal kasih Rp100.000 buat 2 orang yang beruntung, jadi tonton video ini sampai habis. Let's go. Seperti yang gue bilang, gue melanggar aturan yang gue bikin sendiri untuk tabur altcoin. Kok bisa? Jadi plan awalnya adalah gue pilih 5 altcoin yang menurut gue itu bakal naik ketika nanti alt season, tapi kemarin ini gue ganti 2 altcoin yang underperform karena gue melihat ada 2 altcoin yang lebih menarik untuk gue pegang. Jujur awalnya gue cukup dilema ya, apakah gue stick to the rules atau gue break the rules dengan reason yang make sense. Mungkin ya karena gue pada dasarnya adalah seorang trader yang ketika melihat ada koin yang lebih bagus, gue nggak bisa skip opportunity itu. Jadi ya gue willing untuk tukar altcoin yang jelek buat beli altcoin yang menurut gue lebih bagus. Tapi at the end, balik lagi, ketika gue break the rules, tujuannya gue harap ini bisa membuat portofolio ini jauh lebih outperform lagi. Nah, mungkin kalian udah penasaran, jadi langsung aja kita intip kondisi portofolio gue saat ini seperti apa. Oke, sekarang kalau kalian lihat, total aset gue itu ada di sekitar $59.390, dan ini naik, kalau nggak salah di episode yang sebelumnya itu sekitar 51.500, dan sekarang naik udah ke 59.400. Ini sebenarnya gue masih bikinnya di tanggal 6 Juni 2024. Kalau biasanya gue itu bikinnya di akhir-akhir bulan. Kalau sekarang gue bikinnya di awal bulan karena baru aja ganti strategi yang tadi, atau gue baru aja ngelanggar aturan yang gue bikin sendiri. Jadi di sini gue mau kasih tahu ke kalian udah ada 2 altcoin yang gue ganti. Jadi 2 altcoin yang baru, dan nanti gue akan share juga alasannya kenapa gue ganti. Oke, ini adalah tampilan dimana sekarang komposisi 5 altcoin yang udah gue beli. Nah, di sini ada 2 altcoin yang baru, itu ada Kaspa dan satu lagi ada Floki. Nah, alasannya kenapa yang satu Floki ini, karena gue baca di beberapa komen video tabur altcoin yang sebelumnya, kalian beberapa bilang kayaknya kurang masukin meme coin deh kok. Jadi gue kemarin ini juga kebetulan banget lagi screening dan ketemu salah satu yang lagi menarik dan bagus, dan akhirnya gue beli koin Floki ini 10.000 juga. Dan satu lagi itu koin Kas atau Kaspa, dan ini juga kemarin gue sempat beli 10.000, dan nanti gue akan jelasin alasannya kenapa. Tapi so far kalian bisa lihat dulu, ini komposisinya sekarang itu token itu udah bigger lagi. Jadi kalau sebelumnya gue beli 10.000, sekarang udah jadi 22.700-an. Jadi udah balik lagi naik ke atas. Kita akan lihat juga nanti technical analisisnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat koin yang lain ada Render. Render itu masih 10.000-an, baru naik 2% aja jadi $10.200. Yang kemarin itu gue jual, itu ada 2 yang underperform. Yang kalian juga udah tahu di tabur altcoin yang sebelumnya. Yang pertama ada Terra Luna, itu gue benar-benar habisin, gue jual. Dan yang kedua itu H-Bar atau Hedera. Nah, alasannya nanti gue akan share juga, tapi sebenarnya singkatnya atau simpelnya adalah gue udah kurang suka gitu ya dengan price action-nya, atau price action developing-nya tidak sesuai dengan analisis gue di awal. Jadi ya udahlah, gue prefer untuk jual aja. Nah, karena masih kurang gitu ya, karena Lunanya kemarin sempat turun 50%, Hederanya juga sempat turun 30 atau 20%, jadi sempat kurang. Nah, gue ambilnya dari mana? Gue ambilnya dari Solana. Jadi di sini kalau kalian lihat Solananya itu tinggal sisa 4.600. Itu sebenarnya kondisi yang terakhir. Solana itu masih profit sekitar 1.000 lebih lah, 1.600 kalau gue nggak salah. Jadi sebenarnya koinnya sendiri naiknya sekitar 16%, tapi gue consider untuk jual Solana. Alasannya kenapa? Alasannya sebenarnya gue punya Solana juga di akun utama gue. Jadi gue nggak terlalu butuh banyak di portofolio tabur altcoin ini. Jadi gue putuskan untuk jual sebagian Solana biar gue genapin ke 10.000 dan gue beli altcoin yang lain. Jadi so far kondisi portofolio gue saat ini seperti ini, dan ini udah lumayan banget naik dari 50.000 menjadi 59.000. Artinya kita floating profit sekitar 18%. Lumayan banget, sekitar 150 juta. Kita mau lihat P&L analisisnya. Hari ini tuh naik sekitar 3.500 US dollar atau 6%. Tapi selama 7 hari ke belakang itu cuma naik 1.200-an ya di situ. Nah, di sini juga kalau kalian lihat hari ini juga naiknya lumayan banget. Nah, kalau kalian lihat di sini komposisi asetnya itu token di 38% gitu ya, karena dia naiknya luar biasa signifikan. Yang lain itu masih di 18, 17, dan Solana ya 7%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update-nya, dan sekarang kita akan langsung masuk ke chart aja untuk kasih lihat apa aja alasan dan pertimbangan gua mengganti 2 altcoin yang sebelumnya menjadi 2 altcoin yang baru. Let's go. Oke, sekarang kita mau mulai dari Floki dulu aja. Jadi kalau kalian
lihat di sini, ini adalah daily chart dari tokennya Floki. Kalau kalian lihat di weekly time frame-nya, kemarin baru aja breakout di area base di sini. Kemudian sekarang udah pump naik ke atas dan sekarang masih bergerak uptrend secara weekly time frame-nya. Nah, di daily time frame kemarin ini pas gua lagi iseng screening, itu gua ngelihat satu potensi kenaikan yang menarik gitu ya. Jadi ketika dia udah naik, kemudian dia koreksinya juga ke area demand di sini. Nah, setelah dia koreksi, dia mendevelop sebuah pergerakan bullish uptrend yang cukup menarik gitu ya, cukup stable, sehingga kalau misalkan gue perhatikan, nah di sini ujungnya ketika dia breakout all time high-nya lagi, itu ada potensi harganya akan tembus lagi naik ke atas. Apalagi kita tahu all season-nya akan segera datang, jadi gue melihat ini ada satu potensi gitu ya. Tapi memang salah satu yang gue khawatirkan adalah kalau misalkan dia membuat yang namanya fake out, kemudian turun dulu ke bawah. Tapi semoga aja nggak terjadi dan harganya ya berhasil tertahan di trendline yang ada di sini ya, atau bullish trendline yang ada di sini. Ya, kita bisa mengharapkan mungkin target selanjutnya itu kita bisa pakai Fibonacci external retracement. Nah, di sini kurang lebih di 161,8. Jadi kurang lebih di sini masih ada potensi kenaikan 88% lah untuk target paling dekatnya gitu ya. Dan kemarin ini gua belinya itu kurang lebih gua belinya itu ketika dia baru breakout area resistance yang ada di sini. Jadi kalau kita turunin ke 4 jam, kemarin gua ngeliat ada price action yang menarik dan gua belinya kurang lebih ada di sini gitu ya. Nah, sekarang lagi koreksi dulu atau lagi ya mungkin retest area resistance become support, dan nextnya harusnya setelah retest ya hopefully bisa naik ke atas. Oke, itu adalah yang pertama, Floki. Nah, di sini gue ganti dulu ke watchlist tabur altcoin dan gue akan ganti di sini jadi Floki. Oke, Floki masuk ya, satu. Dan yang satu lagi yang gue barusan beli itu adalah Kaspa. Nah, sekarang kita akan masuk ke koin Kaspa. Kenapa gue consider untuk beli Kaspa ini? Nah, sekarang gue mau kasih lihat dulu kondisi weekly time frame-nya. Jadi sebenarnya Kaspa ini gue udah ngeliat dari lumayan lama gitu ya. Gue udah lumayan lama mantauin pergerakan harga si Kaspa ini karena dia punya satu pergerakan yang bullish-nya itu sangat stable banget nih dari zaman 2022, 2023. Dia selalu berhasil bergerak naik ke atas. Dan ini adalah salah satu price action yang gue sangat suka. Karena di sini jelas banget trennya lagi naik dan kita tinggal follow the trend. Nah, kemarin ini ketika gue lihat dan gue coba buka volumenya, tiba-tiba dia naiknya luar biasa signifikan. Jadi kalau kita ke daily volume, nah di sini tuh ada satu lonjakan volume, kemudian dia juga berhasil breakout ya dari area minor resistance ya di sebelah sini. Ketika sebelumnya kalau kalian lihat di sini ada inverted head and shoulder pattern. Jadi dia udah mulai reversal juga di sini. Kemudian di sini sedikit koreksi dan kemudian boom naik ke atas. Jadi kalau nggak salah gue itu belinya memang nggak di harga yang ideal banget, tapi kurang lebih di tengah-tengah candle ini. Jadi gue baru masuk ketika dapat konfirmasi juga gitu ya dari volume yang ada di sini. Nah, kalau gue lihat di sini juga dia sudah selesai forming ABC correction pattern ya, zigzag kurang lebih seperti ini. Jadi seharusnya nextnya dia berhasil breakout ya titik B yang ada di sini dan bikin all time high-nya lagi. I'm looking forward untuk pergerakan Aspa ini bisa naik lebih signifikan lagi jauh ke atas ya, target terdekatnya di 161,8. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat di weekly time frame-nya juga momentum indikator atau MACD ini juga udah mulai crossing up atau udah mulai golden cross ke atas. Oke, jadi itu adalah alasan gua kenapa gua akhirnya beli koin Kaspa ini. Nextnya kita akan bahas koin yang gua tendang terlebih dahulu, yaitu yang pertama H-bar. Gua nggak terlalu suka H-bar sebenarnya. Kenapa? Karena price action-nya udah nggak sesuai dengan analisis gua yang pertama ya, dimana waktu itu kita beli alasannya dia berpotensi breakout dari resistance yang ada di sini. Tapi skenario yang ideal buat gua adalah dia ketika breakout nggak akan turun lebih dari area support yang ada di sini kemudian naik ke atas gitu. Tapi yang terjadi dan yang kita lihat adalah dia sempat bikin kocokan atas bawah ya, di sini ke bawah terus ke atas terus turun lagi ke bawah. Jadi kalau misalkan secara daily time frame itu gue kurang suka gitu dengan pergerakan candlestick yang seperti ini. Walaupun gue juga yakin kedepannya H-bar ini masih akan tetap naik ke atas, tapi gue sendiri udah nggak terlalu suka gitu dengan candlestick model yang seperti ini. Jadi mohon maaf, gue akan skip H-bar di sebelah sini. Dan sekarang gue akan ke koin yang gue tendang kedua. Nah, itu adalah Terra Luna. Terra Luna sebenarnya kalau kalian perhatikan itu sesuai dengan analisis gue yang di video yang sebelumnya ya. Kalian bisa nonton videonya yang sebelumnya. Jadi ketika itu gue bilang di sini ada liquidity grab sebelah sini dan juga sebagai area support. Nah, kalau misalkan kita lihat kemarin ini ada double bottom, kemudian di sini juga forming base, dan kemarin itu sebenarnya sempat shoot up ke atas. Ya, sempat shoot up ke atas tapi ya balik lagi turun ke bawah gitu ke area base-nya lagi. Nah, singkat cerita ya kita belinya di atas dan ini very underperform ya karena kita udah rugi sekitar 50-an %. Dan kalau kita hitung juga dari bottomnya itu kenaikannya not even 100%
gitu. Jadi gue mulai hilang conviction terhadap Terra Luna, sehingga gue memutuskan untuk jual aja dan kita ganti ke altcoin yang punya price action yang jauh lebih bagus. Nah sekarang kita akan ke token yang selanjutnya, itu adalah token. Dan kalau kalian nonton di episode yang sebelumnya, gue udah bilang kalau di sini ada potensi rejection di sekitar Fibonacci 61,8 karena di sini adalah area resistance become support juga, dan terbukti ya di sini dia membuat yang namanya double bottom. Kemudian dia juga udah breakout trend line di sebelah sini. Kemudian setelah breakout trend line, dia berhasil bikin yang namanya bullish momentum naik ke atas. Dan ini gue udah share juga infonya di channel Telegram gue. Jadi kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan info yang paling update yang biasanya gue sering share aja harian gitu ya, kalian bisa join di AS Trading, linknya ada di deskripsi. Silahkan kalian feel free untuk join. Jadi intinya di token ini kita udah beggar, kita udah dapat 120% hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan atau sekitar 3 bulan. Tapi sebenarnya kita udah dapat beggarnya itu di bulan pertama ya, kalau nggak salah di bulan pertama atau di bulan kedua. Jadi ketika gue beli di area ini, kemudian dia naiknya luar biasa gitu ya, sampai naik ke atas, sampai dia profitnya bisa 150-an% gitu waktu itu. Dan sekarang ketika koreksi, ya dia kembali naik lagi. Dan ya semoga ini menjadi koin yang bisa bantu naikin portofolio kita ya. Jadi mostly ketika kita saat ini portofolionya udah bertumbuh dari 50.000 ke 59.000, itu sebenarnya cuman karena didorong sama ya satu altcoin ini gitu, yang pilihan kita benar si token ini. Untuk target kedepannya kita ukur lagi pakai Fibonacci seperti biasa. Target pertama di 127, jadi di 0,34. Target berikutnya di 1618 atau di 0,5. Ya di sini pas banget ada psychology resistance di 0,5. Jadi kalau kita perhatikan di sini masih panjang dan ini harusnya bisa naik lagi sekitar 200%. Ya targetnya mungkin bisa ke $1. Kurang lebih seperti itu. Dan kita cukup tunggu aja nanti alt season seperti apa. Oke, next sekarang gue mau ke Render. Nah, Render di sini gue udah sharing juga alasan gue beli Render karena dia udah all time high, kemudian dia reject ke area resistance become support, kemudian dia udah mulai naik lagi ke atas. Dan sekarang kalau kita perhatikan, di sini dia masih forming base ya, kurang lebih seperti ini, forming base. Masih sama seperti analisis kita yang terakhir, di mana ketika dia breakout, di sini dia mungkin ada retest dan kemudian lanjut untuk naik ke atas. Dan sekarang kalau kita perhatikan, masih belum ada pergerakan yang signifikan, ya masih ada di sebuah area resistance saja dia bolak-balik di sini karena mungkin naratif AI-nya juga belum pada naik sekarang. Jadi ya kita tunggu aja karena gue yakin nextnya dia akan breakout, kemudian dia akan naik ke atas. Ya kurang lebih seperti itu untuk Render. Dan yang terakhir itu Solana. Nah Solana ini sebenarnya masih on track banget sesuai dengan yang gue ekspektasikan dan gue analisis juga sebelumnya. Ketika dia koreksi cukup signifikan, gue udah bilang ya waktu itu ini mirip seperti token. Dia punya potensi untuk reject area 61,8 atau Fibonacci internal retracement 61,8. Dan ini juga sebenarnya bersinggungan dengan yang namanya area resistance become support. Kemudian di sini juga ada double bottom, dan setelah dia breakout resistance di sekitar sini, nah dia sempat koreksi dulu nih, balik lagi ke area 61,8. Ya kalau kita zoom in sedikit, dia balik ke area demand-nya. Di sebelah sini ada 50% Fibonacci juga, dan dia udah breakout trend line yang ada di sini. Ya dan di sini kalau kita lihat ada area minor resistance, dan di sini udah bergerak di atas area minor resistance. So kedepannya ya menurut gua Solana juga akan menarik dan masih akan punya kenaikan yang signifikan ke atas. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian sendiri lebih seneng gue stay di 5 pilihan altcoin pertama, atau it's okay untuk ganti ke altcoin yang lain? Komen di bawah biar gue tahu preference kalian seperti apa. Nah sesuai janji, gue bakal kasih 100.000 buat 2 orang yang beruntung. Kalian cukup jawab aja dengan 2 kata apa warna bendera yang gue pakai buat nandain koin Manta di watchlist gue. Kalian bisa jawab contohnya Manta coklat. Abis itu tulis username Instagram kalian, misalnya @kodokterbang, biar gue bisa kontak dan transfer uangnya buat kalian yang beruntung. Kalau kalian kepo saham atau kripto apa yang lagi gue pantau, boleh banget join di channel Telegram AS Trading. Linknya ada di deskripsi ya. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. I'll see you in the next episode Tabur Altcoin. See ya.